Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi ya nabiyil ulumi wal hikami. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallahil azim al-alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-ibadu yawmal qiyamati as-salat fa idza saluhat sahirul amali wa idza fasadat sahirul amali. Yang saya hormati pimpinan badan pondok pesantren Syifaul Huda beserta keluarga besarnya, semoga Allah muliakan. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jajaran kepengurusan dari atasan sampai bawahan, semoga Allah muliakan. Pun tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan santri-santri Syifaul Huda yang saya hormati dan saya cintai, semoga Allah muliakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kamari orang masih sering maksiat, ayo orang gerak tobat. Kamari loba waktu nu teu manfaat, ayo kamari orang sering ninggalkeun sholat. Ayeuna orang diajar giat, ingat dunia dengan ukur sesaat. Ayeuna hayu orang diajar sholat, mumpung orang masih kena sehat, agar orang bakal jaga di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu demi waktu terus berlalu, detik demi detik orang-orang semakin munafik, menit demi menit keislaman semakin terjepit, jam demi jam godaan setan semakin kejam, sehingga hari demi hari kemaksiatan semakin menjadi, minggu demi minggu nasihat pun semakin terganggu, bulan demi bulan keimanan semakin tergoncangkan, sehingga tahun demi tahun watak manusia semakin seperti Firaun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini untuk membawakan tema mencetak generasi muda yang berakhlak karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikala kita lihat di zaman sekarang, seiring dengan kemajuannya zaman, orang-orang semakin terlena oleh indahnya dunia. Mereka terlena, terjajah oleh biciknya paham-paham Wahabiyah. Pun dengan generasi muda, mereka semakin terseret oleh nasca arus pergaulan bebas yang tidak didasari oleh ilmu agama, penampilan dan kesyahadah yang terus terdoktrin oleh gaya kebarat-baratan, bahkan dengan bangga menyampaikan selingan-selingan agama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda tidak pantas untuk diam. Kita harus lawan,
kita harus benahi, kita harus tetap pola pikir kita, yang mana kita harus menjadi generasi muda yang mampu menghadapi tantangan zaman. Ketika dunia hancur, keislaman semakin luntur, watak manusia semakin, akhlak manusia semakin luntur, sehingga keadaan kehidupan tak lagi teratur, maka kita semakin sulit untuk menemukan orang-orang yang disabdakan oleh hadis Rasul, yang mana Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Lantas bagaimana solusi cerdas untuk kita untuk mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah? Jawabannya ialah dengan cara menuntut ilmu-ilmu Islami, benahi diri dengan ilmu-ilmu syariat ilahi, terus berjuang menjadi santri, teruslah benahi diri, istiqomahkan dalam menimba ilmu di penjara suci, ikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh sang kiai hingga mendapatkan keridhoannya di hari nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita terakhir dari redaksi hadis yang tadi, bahwasanya orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, berarti kita sebagai generasi muda, kita sebagai santri tidak cukup hanya cerdas, tidak cukup hanya pintar, tetapi kita juga harus benar. Kenapa? Karena kita tahu banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tapi sayang sedikit dari mereka yang benar. Pun kita tahu banyak para pejabat cerdas-cerdas, para pejabat pintar-pintar, tapi sayang sedikit dari mereka yang benar. Betul apa betul? Jawab yang keras, betul apa betul? Jadi oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, kita sebagai santri, tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, jiwa yang membara untuk menegakkan syiar agama. Pun demikian, untuk mencintai generasi muda yang berakhlakul karimah itu sangatlah tidak mudah. Semua karena jadi santri itu susah, jadi santri itu payah, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Karena kunci sukses menuntut ilmu itu salah satunya adalah harus terus zaman, lama waktunya. Sebagaimana kutipan Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah mengatakan, ala lan tanalul ilma illa bisittatin sawbika an majmu'iha bi bayanin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsali ustadin wa tulis zamanin. Ala ingat, lan tanalul ilma, tidak akan hasil seorang penuntut ilmu, tidak akan hasil seorang santri illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Seorang bika yang akan saya bacakan an majmu'iha dari 6 yang tadi, dibayarin dengan teliti, takain yaitu cerdas, wahirsin tekun, wastibarin yaitu dengan penuh kesabaran, wabulwadin yaitu dengan adanya biaya, dan yang kelima wa irsali ustadin yaitu dengan petunjuk guru, dan yang keenam wadul zamanin, lama waktunya. Tetapi harus kita garis bawahi, kunci sukses menuntut ilmu, kesuksesan dalam menuntut ilmu itu ialah mendapatkan keridhaan dari seorang guru. Jadi teruslah kejar keridhaannya, teruslah kejar keberkahannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdirinya saya di sini tidak lain ingin mengingatkan kepada kaum muslimin yang hadir di sini, terutama pada saya sendiri, terutama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, yaitu untuk diperintahkan salat yang 5 waktu. Ketika untuk diperintahkan salat yang 5 waktu, perintah yang mulia, perintah yang agung, yaitu salat 5 waktu. Ketika Allah perintahkan haji, cukup di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan jihad, cukup di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup di dalam Al-Quran. Tetapi maaf, ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup di dalam Al-Quran. Allah mengundang langsung baginda tercinta untuk bertemu dengan wajah Allah, bertemu dengan Azizul Wahab,
Untuk apa? Untuk menerima perintah yang agung, perintah yang mulia, yaitu salat. Ketika Allah perintahkan haji, perintahkan puasa, cukup, bukan berarti tidak penting. Penting juga, tetapi ada yang lebih penting dari seluruh amalan yang penting, yaitu salat. Maka nyata jelas jika salat adalah tiangnya agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat, as-salatu mi'rajul muslimin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya umat Islam, salat itu mi'rajnya umat muslim. Oleh karena itu dapat dicerna oleh akal kita, dapat dipahami oleh logika ketika azan dikumandangkan. Berarti pada saat itu Allah sebelum mengundang kita, mengingatkan kita untuk bertemu dengan hamba-Nya, untuk bertemu dengan Sang Penguasa, bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi sayang, seribu sayang, terkadang kita sering lupa akan kewajiban kita. Saat kita semakin dilunta-lunta, saat kita semakin dilupa-lupa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal jauh-jauh hari baginda tadi telah memberitakan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda, Inna awalna yuhasabu bihil ibadu yawmal qiyamati salat, fa idza salat sairul amali, wa idza fasadat sairul amali. Amalan yang pertama dihisab di hari kiamat nanti ialah salat. Ketika salatnya baik, maka amal yang lainnya pun baik. Tetapi ketika salatnya buruk, maka amal yang lainnya pun buruk. Kesimpulannya dari saya, teruslah kuatkan akidah, tingkatkan amaliyah, maka merapatlah jadi santri wasantria untuk mencetak generasi muda yang berakhlak wal karimah. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.